Nggak bisa. Kalau memang lu nggak mau lihat Kalau semua orang kayak gitu, dunia tentram, damai. makanya gitu loh. Kayak gue bingung aja kayak kenapa lihat orang kenapa sih nggak bisa jaga tangannya buat nggak komentar yang enggak gitu loh. Bullying ya yang terjadi. Apalagi nih lu pernah kena bully. Ya, soalnya aku juga akhir-akhir ini lihat juga banyak kasus Ini bully ceritanya kan. lagi mau speak upan semua ya. Ya, Gimana kemarin perasaan lu setelah lu speak up tentang pelecehan seksual. pelecehan seksual? Agak lega ya. Jadi kayak gue tuh mau sharing kalau lu kena pelecehan seksual jangan takut lo. Gitu. Kalau lu tuh ternyata lu pelecehan seksual, memang susah ya kalau buat speak up ya karena kebanyakan orang tuh takut pokoknya dipandangnya negatif gitu. Tapi menurut aku gue kayak hilangin aja sih, bodo amat sih. Kenapa? Kalau gue sekarang misalnya gue dilecehin nih, gue bisa lapor kok, dan kita kan gue juga dilindungi sama negara loh. Bukan cuma lu, tapi semua orang. Makanya kalau lu kena pelecehan seksual maupun sama family lu atau sama orang lain, orang pokoknya siapapun, speak up aja dan lu minta pertolongan sama negara. Nah, sekarang mau bahasnya bullying. Karena banyak kasus bullying juga kan, dan kebanyakan orang bullying juga nggak berani speak up loh, sampai banyak yang bunuh diri gitu kok. Depresi Pasti, soalnya kena mental health banget itu. Nah, lu pernah kena bullyingnya gimana? Jadi gue pas SMP, gue pernah kena bullying, gue lagi kencing di toilet disiram pakai air yang habis dipel. Sama temen sekelas gue. Gue tuh nggak pernah isengin temen gue, kalau temen gue nggak isengin gue ya kok. Nah pokoknya selama 3 tahun tuh SMP tuh gue dibully mampus-mampusan, gue lagi ulangan dilempar-lempar. Itu gara-gara apa? Gak tahu. Nah, masa? Serius, dulu kan mungkin iseng-iseng kali atau gimana? Iseng ya kok ya, mungkin iseng ya. Dulu kan gue kan punya TV aku di rumah, kan gue punya TV dan itu kayak bisa ada remote-nya gitu loh, kayak gue bisa nonton bioskop gitu kan. Gue ngundang ke temen gue, yuk kita nonton TV gue yuk, kita di rumah gue ada TV nih, bisa kayak nonton bioskop gitu. Emang faktanya begitu. Iya betul, ada sound system soalnya di rumah. Iya. Bagus. Mungkin nggak seneng ya kok. Terus dia padahal udah datang ke rumah gue tuh nonton, terus ke sekolah gue bilang gue bohong lah inilah. Terus gue jadi dicap kayak tukang pamer istilahnya gitu. Terus posisi kan pas itu kan gue ada bawa iPhone Koko gue kan 4 buat belajar bahasa Inggris pas itu. Nah dibilang sok banget sih HP-nya iPhone. Digituin kayak teman gue tuh sirik banget gitu loh. Nah salah gue apa? Maksudnya gue cuma nunjukin apa yang gue punya, kenapa lu pada begitu gitu loh. Gue pernah kotak pensil gue kok, gue itu isinya staples, stabilo, pokoknya gue dulu alat tulis kan gue emang lengkap banget, gue suka koleksi kayak gitu. Hilang dong. Dicolong, bener-bener. Sama? Teman sekelas gue dicolong nih pas gue mau ngambil tuh dilempar-lempar gitu. Jadi gue ngambil itu. Ini satu orang apa beberapa orang? Kayaknya beberapa orang nih. Beberapa orang, sekelompok gitu loh, cowok-cowok. Oh cowok? Iya, nah terus gue dilempar-lempar gitu kan kotak pensil gue kan, gue ambil terus sampai gue nangis tuh ya kan. Terus totonya kotak pensil gue tuh dibuang ke luar sekolah, pokoknya jauh banget jalanan gitu. Gue nangis dong, itu isinya lengkap semua. Terus nggak ngadu sama guru atau? Gue ngadu ke guru gue. Guru gue tuh diem aja ke orang tua gue udah sempat ngadu ke orang tua gue gini, orang nggak bakal gituin kamu kalau kamu nggak gituin dia. Ada benarnya. Secara logika kan memang begitu dong. Iya benar, tapi gue kan dibully kan nggak sekali 2 kali ya kok, itu 3 tahun loh. Selama 3 tahun lo dibully terus? Tiap hari, sampai gue tuh malas banget masuk sekolah kok. Cuma kan nggak bisa gitu loh, orang tua gue kan gue udah ngadu nih, orang tua gue bodo amat kayak ya udahlah gitu loh. Itu di SMP kan lo bilang? Di SMP. Berarti waktu dari SD sampai saya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 aman, gue nggak dibully. Sampai gue tuh pas SMP tuh pas orang SMP ini temen SD lu bukan? Enggak, kan gue pindah sekolah. Nggak ada yang ikut ke SMP itu? Nggak ada, temen baru banget. Semuanya baru nih? Iya. Nah dulu tuh kan gue emang rambutnya pendek banget ya, kok tomboy banget ya kan. Dulu juga rambut gue keriting gitu ya kan. Nah gue tuh dibully habis-habisan. Kayak orang jelek tuh lebih kayak dibully gitu loh. Jangan salah, temen gue juga ada yang cantik tetap dibully kok. Bahkan temen digodain? Iya, temen gue yang sebangku sama gue nih kok, teman baik gue istilahnya. Kena bully juga jadinya karena duduk sebangku sama gue. Jadi gue tuh SMP cuma punya satu doang, yaitu teman sebangku gue. Gitu. Nah, lu dengan dibully selama
Berarti SMP doang apa sampai SMA? SMP, SMA mah gue sampai trauma buat masuk SMA lu, gue udah gak mau masuk. Berarti lagi. selama di SMP saja, SMA Iya. aman. Iya. Tuh. Terus lu balas dendam di SMA nggak? Enggak sih, gue di SMA gue bersyukur banget kayak teman gue saling suportif, nggak bully-bulian, bercanda-bercanda lucu-lucuan. Ini gitu. pindah SMA berarti? Pindah Negeri apa? swasta, Swasta ya? Iya. Jadi SMP-nya? swasta juga. Oh. Gitu loh. Jadi ada di swasta kan emang ada Cina ya kan. Nah Cina ini ikut kelompok yang istilahnya Cina juga? bukan Cina, pribumi juga ya kok. Nah ngebully gua gitu loh. Oh. Gitu. Terus kayak gue dulu disuruh-suruh gitu. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Iya sih. Gitu. Terus efek di Guanya, gue jadi nggak percaya sama orang. Dan gue jadi kayak lebih insecure. meskipun terus, sudah tidak dibully dari Iya. di SMA kan udah enggak tuh Iya. 3 tahun dan baik kan? Iya. Tetap Kehidupan aja remaja SMA lu baik kan? baik, cuma tetap aja insecure, kayak lebih kayak nggak percaya sama orang, kayak lebih tertutup. Nah dari SMP itu juga nggak ada yang lanjut ke SMA itu? Nggak ada. Oh, bagus lah berarti. Tapi sekarang ya kok kalau ketemu pas kan gue udah sekarang nih, kalau ketemu temen pas SMP gue kayak berasa takut gitu loh, kayak anjir gue ketemu orang yang ngerudunin gue dulu nih, maksudnya iya kayak berasa takut gitu. Pernah pas itu gue pergi sama cowok gue kan ke Pademangan kan pas itu. Nah gue ke kafe gitu, ada liat dia, gue kayak tuker bangku dong, gue gitu ya kan posisi dia di sini. Aku duduk tadi aku duduk sini, cowok aku di sini ya kan, tuker bangku dong, jadi aku ngebelakangin dia. Gitu. Jadi kayak masih ada sedikit takut gitu loh, gitu. Soalnya yang ngebully Dan juga lumayan. yang ngebully itu tidak pernah terbully gitu ya? Nggak pernah, Jadi makanya. emang dia aja terus yang ngebully? Iya ngebully mulu gitu loh. Nggak ada lawannya? Bener-bener gak ada lawannya, nakal banget. Guru aja dilawan. Gila. Cewek apa cowok sih? Cowok. Oh. Ada juga cewek pinter banget cari muka. Gue pas gue stalking Instagramnya sekarang sih udah jadi begitu ya kok. Begitu tuh mana? Begitu tuh maksudnya kayak nggak bener lah. Oh. Emang dia pernah kepergok kok sama gue di Kepergok SMP. Pas lagi mati lampu kan, SMP gue kan kadang suka mati lampu kan. Lagi kissing gitu loh sama Oh, begitu. Cipokan Terus sama pacarnya. iya grepe-grepe gitu. Oh, aktivitas lah ya. Aktivitas gitu loh. Enak-enak Iya, terus ngomongnya juga emang udah kasar gitu kan. dari SMA. Ya dulu tuh gue juga diporotin duit gue gitu loh. Maksudnya kayak Dipalakin. iya gitu loh. Kayak dulu kan gue suka dikasih duit sama kakak emak gue ya kan. Oh, which is itu paman gue juga, tapi beda lagi itu. Bukan ya yang kan? kemarin nih? Bukan, gitu. Nah, kasih cepet-cepet gitu loh. Gue belajar tulis ya kan, belajar tulis. Nah temen gue kayak deketin gue cuma ada maunya. Semua pas SMP tuh deketin gue pas ada maunya. Ketika gue lagi banyak duit mereka minta jajan, minta ini. Gue mikir kayak jajan ya udah biar lu nggak bully gue deh gitu. Tapi ternyata masih begitu. Banyak sih yang kayaknya mengalami hal serupa sih. Pasti banyak kok. Kok dulu sempat dibully juga kok? Kalau bully gue gue yang ngebully orang sih. Oh. Gue pembuli sih. Tapi itu karena gue waktu SD gue setengah ngebully. Jadi kayak yang tukang bulinya tuh ada tuh yang paling rebel tuh kan ada nih. Gue di bawahnya nih. Jadi gue ke kacung-kacungnya preman-preman itulah. Iya, kacung-kacung. Itu gue tuh SD. Waktu SMP gue pindah ke Bali dari Semarang itu sama. Gue tuh di kelas bandel banget. Gue ngusilin sih cewek-cewek. Ke cowok gue merangkul cowok-cowok yang nakal-nakal untuk sama-sama bully cewek-cewek yang cantik tapi yang jelek gue bully nggak ya? Kayaknya juga deh, macam-macam dan itu emang gue akui ini sih. Itu kan termasuk kekerasan. Koko sadar gak sih kok sebenarnya? Waktu itu ya nggak sadar lah. Kalau ngomong waktu itu nggak sadar. Tapi Kalau Koko sekarang sadar. Tapi Koko pernah berpikir gak sih kok kalau Koko yang posisinya di switch gitu, Koko yang jadi dibully, bukan pembuli, bagaimana sih rasanya? Tahu gue tahu. Gitu loh. Gue tahu. Karena waktu itu gue begitu menurut gue, karena gue di rumah bully juga sama bokap gue, digebukin, disiksa lah kita ngomong gampangnya, disiksa aku di rumah. juga pun begitu. Ya makanya gue di sekolah gue nyiksa orang, jelas dan
dan gue bisa tertawa. Gue ketawa, yang bully lu ketawa-ketawa nggak? Setelah ngebully Iya lu dong, ketawa-ketawa kan? Iya dong. Sama. Ini abis ini banyak yang menghujat gue nih. Kayak sebel gitu. Nah terus aku mau nanya Koko kan dulu kan pembuli ya Kok ya. Koko kenapa bisa bully orang tanpa Koko tidak merasakan bersalah gitu? Kenapa sih gitu loh? Ya itu karena gue di rumah Selain itu kayak coba dibully Koko abis. bukan jadi Koko kayak mana orang lain bisa melakukan itu, kenapa? Apa karena dari kasih sayang dari orang tua kurang kah? Atau merasa dirinya powerful kah? Ada hal yang itu kan terjadi di sekolah ya, lingkungan sekolah. Kita ngomong bullying di sekolah. Ada hal yang kita tuh nggak 24 jam sama si tukang bully ini. Ada hal yang lu nggak tahu. Iya, pasti. Entah di rumahnya, Pasti entah dong. kalau kita ngomong SMP mungkin SD-nya dia tukang bully, dibully banget. Ya. Gitu kan. Macem-macem, kita nggak 24 jam sama dia gitu loh. Kalau waktu itu kan gue juga di sekolah gue nggak pernah cerita juga gue digebukin sama bokap gue gitu. Nah di sini juga pasti sama. Iya. Nah kalau ditanya dulu gimana, itu jadi hiburan gue ngebully orang. Itu bully gue juga parah banget. Gue sekolah ya dulu, gue nggak pernah bawa alat tulis. Alat tulis gue pinjem sama bangku depan gue tuh cewek. Cara gue minjem rambut tuh gue jambak gitu, pulpen gitu. Ulangan gue tanya nomor 1 gitu, nggak mau ngasih, macem-macem lah. Nggak enak gue, aib gue terbongkar. Pokoknya gue kasar. Tapi Koko pernah kepikiran gak sih Koko memang orang ini kan pasti dibully ada kena mental health dong. Kalau udah nggak kuat dia bunuh diri gimana? Waktu itu ya gue nggak kepikiran. Kalau ngomongnya sekarang atau semenjak mulai sadar lah ya dengan mental health gitu ya, juga gue nge-refleksi ke belakang kayak dulu waktu kecil gue begitu ya gitu. Ya gue nggak menyalahkan, ya sebenarnya menyalahkan sih kayak ya itu kan gara-gara orang tua gue terlalu kasar dan kejam sih sebenarnya menurut gue. Kayak gitu. Tapi kalau memang yang pembuli ini orang tuanya baik banget sama dia jadi manja, tapi tahu-tahu jadi di sekolah jadi kayak jagoan, itu salah orang tuanya juga. Menurut gua ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan gua, kalau orang tuanya baik, memperlakukan anak dengan baik, anak itu nggak jadi pembuli. Menurut gua nih, nggak jadi pembuli, jadi yang dibully mungkin. Contohnya kayak lu kan. Maksudnya orang tua di rumah kan, enggak juga ya. Orang tua lu dulu waktu di SMP, ini kita ngomong time frame di SMP, ke lu baik gak? Baik tapi nggak peduli, cuek maksudnya. Cuek aja gitu ya, 0 lah gitu maksudnya, nggak yang plus 100 atau minus gitu kan. Ya lu salah, dimarahin atau dipukulin, standar gitu. Tapi kalau lu nggak ngulah ya udah aja gitu kan ya. Nah ada keluarga yang anaknya selalu dimanja, dibaik gitu pasti. Kan, mau main apa PS dikasih. atau apa dikasih, semua kehidupannya terpenuhin lah gitu. Kayaknya sih nggak perlu ngebully ya. Berdasarkan pengamatan dan teman-teman gue sih rata-rata aman, jadi korban bully sedikit. Gitu loh. Makanya orang-orang tua itu kan pengennya sekolahin ke sekolah yang bagus lingkungannya, jadi kan nggak kena bully gitu loh. Tapi ada gak sih ada menjamin gak sih sekolah yang lingkungannya bagus anak itu nggak kena bully? Ya kalau dibilang menjamin ya nggak ada sih. Zaman dulu emang ada gitu sekolah gitu kan, pasti kan ada tulisannya itu kayak murid kami lulus 100% UN gitu. Ada di situ kayak di sini tidak ada bullying. Kayaknya gue nggak pernah lihat ya. Tapi kan mungkin dari gurunya, kalau memang sekolahnya bagus ya kok ya, pasti bisa tindak lanjutin dong kalau memang terjadi pembulian. Tapi kalau sekolahnya maaf aja yang begitu, kayak gurunya kan juga bodoh amat kok. Karena jadi guru itu juga susah loh. Sekarang anak 2 berantem. Iya. Terus panggil orang tuanya. Iya. Juga nggak selesai kok. Tapi kan setidaknya kayak udah sama-sama mengerti loh kalau ini tuh perbuatan cuman yang ngasih tahu doang, berarti tugas gurunya cuma bisa ngasih tahu. Sekarang zaman dulu di tempat gua di sekolah gua, pada zaman gua juga, guru mukul murid juga istilahnya biasa, lempar penghapus, lempar apa tuh biasa. Di zaman lu masih nggak?
Zaman aku tuh udah jarang banget. Nah, udah shifting. Guru pun juga, makanya kalau tadi lu bilang guru lebih kayak cuek atau apa, menurut gua wajar sih. Mereka juga kerja udah capek kok. Lagi ada masalah-masalah begitu, ya paling mentok panggil, kasih tahu nih anaknya berantem, habis itu ya udah mau gimana lagi? Karena dia juga harus nyiapin materi, periksa ulangan. Iya sih. Iya dong, itu kan nambah beban. Makanya ada BK atau APP gitu-gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke orang tua, ke keluarga. Iya. Yang Iya gitu. bener-bener. Nah, menurut Koko untuk si pembuli ini harus di kondisi apa sih? Lihat kondisi si yang dibulinya sampai kondisi kayak gimana baru dia kayak mengerti, anjir yang gue lakuin itu salah banget. Sampai sengsara, sesengsara mungkin yang dia bisa lihat. Apa tuh gue harus lihat korbannya? Udah pindah sekolah kah? Kemarin Iya, itu anak sekolah yang salah pindah satunya sekolah. itu, salah Terus satunya itu. kayak bunuh diri kah? Atau jadi kayak nilainya jelek kah? Salah satunya itu. Bukan bunuh diri ya, tapi kayak sengsara aja. Kayak Malu. sadar gak sih kayak gitu tuh jahat banget? Nggak sadar lah, anak kecil nggak ada yang tahu. Tapi kan SMP kan udah bukan termasuk anak kecil gak sih? Anak SMP tahu tentang mental health dan bullying dan segala macam itu kagak lah. Tapi kan mereka bisa bayangin dong kalau mereka dirudung gimana rasanya? Empati dan simpati anak-anak itu belum sampai segitunya sih menurut gue. Atau gue cowok ya. Menurut gue sih usia segitu belum. Apalagi cowok. Cowok itu dewasanya masih umur berapa? Cewek itu lebih cepet dewasa. Ya. Gitu loh. Jadi kalau ditanyanya begitu waktu dulu nggak tahu apa-apa. Kita yang penting fun aja. Terus kalau menurut Koko nih kalau lihat orang nih yang dibully nih, terus Koko nggak bantu, itu salah apa enggak? Kita ngomong di lingkungan apa nih? Sekolah? Sekolah dong. Nggak bisa dibilang sih. Ketua kelas tuh biasanya dipilih tuh yang nakal apa yang baik? Yang baik. Yang baik kan. Yang berantem tuh yang nakal kan. Kira-kira Iya. yang baik takut gak sama yang nakal? Takut lah. Tapi kalau Nggak bisa memang, apa-apa. tapi kalau dia bisa lihat ini kelakuan yang nggak benar, dia bisa Ngadu doang. Paling mentok orang lingkungan sekolah yang masih bocah-bocah ya, Iya. ngadu. Lu masih ingat kita tuh dari dulu tuh, dari kecil tuh kita sudah dilatih jadi cepu. Bikin ketua kelas. Kamu catat ya siapa yang nggak masuk, yang bolos. apa? Berisik. Oh iya. Catetin. Kan gitu. Dikasih. Zaman gue masih ada begitu, zaman lu gue nggak tahu. Tapi menurut gue sih kalau ngomong teman-teman kenapa nggak bisa mencegah pembulian? Kamu jangan begitu, gini, kena bully dia. Orang yang sok-sokan mau jadi pahlawan itu kita sikat juga. Tapi kan dia bisa lapor. Tapi kalau dia memang disikat, tapi kan dia bener kok, maksudnya dia ngebela kepentingan temennya dong. Iya, paham. Sekarang, at the time kita nggak tahu. Zaman dulu kayak kita taunya kayak lu teman gue atau musuh gue, atau lu mau sok-sokan atau mau apa? Jangan jadi jagoan deh, kita kayak gitu kok. Ini berdasarkan pengalaman gue. Iya. Kalau misal kata dulu kan gue di daerah ya, Iya. Semarang, di Bali. Gue nggak tahu kalau di Jakarta. Di Jakarta gue waktu SMK aman, nggak ada bully. Gue nggak mengalami bullying, Iya. gitu. Nah makanya kayak kan sekarang kayak gue liatnya miris aja sih kok, kayak gue liat adik-adik gue masih sempet dipalakin itu termasuk bullying kok, kayak kekerasan. Pikir-pikir ya, itu gara-gara juga pengaruh juga dari ospek. Di SMA itu gue ngospek, gue tuh netral nih, jadi Iya. nggak ngebully dan gue nggak dibully, Iya. cukup sehat lah SMA gue. Tapi waktu itu kan gue harus mos ya, Iya. di situ tuh dendam pertama gue. Oh ya? Iya dong. Kita kan dari SMP lulus SMA kan, Iya. mesti pakai baju SMP dan dandanin apa Iya. gitu-gitu kan. Itulah yang kayak kenapa harus begitu sih? Dari awal gue udah bilang harusnya tidak seperti itu. Iya. SMP pun juga sama. Dari Iya. SD naik ke SMP ada ospek gitu-gitu kan. Iya. Yang cari tanda tangan kakak kelas lah apa. Itulah dendam pertamanya. Di SMA, tapi setelah selesai untungnya itu bisa dinetralkan sama kakak-kakak kelas gue. Maksudnya mereka langsung kayak sorry ya apa ya kalau kemarin ini karena kita juga muridnya nggak banyak ya kalau di Iya. Jakarta waktu itu.
mereka jumlahnya imbang gitu loh, jadi kayak langsung deketin lagi, jangan marah ya apa gitu-gitulah, jadi bisa netral gitu. Makanya sempat ada ini kan kontroversi kalau ospek tuh udah nggak boleh. Sekarang masih ada nggak sih? Kayaknya kan sekarang kan sekolah online. Sekarang kan? online lagi. Kayak Ospek masih ada nggak sih? Masih. Tapi udah nggak separah dulu kok. Nggak separah dulu. Apalagi dulu ada LDKS ya apa? Ya itu di situ lah. Nah, Gue di juga situ kena tuh. LDKS di situ. Gue juga sepaneng lagi kayak, wah kok kayak gini. Nanti angkatan berikutnya adik kelas gue masuk pasti gue gituin lagi. Ya cuman Iya. nggak akan selesai. Gue pikirnya gitu nggak akan selesai. Cukup gue pikirnya kayak gue kan sebelum LDKS Iya. dan sebelum kan gue juga OSIS. Iya. Sebelum gue ngospek, gue lihat dulu bocah-bocahnya. Iya. Gue ngomongin ke mereka kayak kalau biasanya minta maafnya di akhir ospek, ini gue samperin kayak adik-adik saya pesen jangan ada yang dendam, ini gini-gini duluan, gue duluan. Iya. Makanya gue paling dapat banyak surat-surat dari adik-adik kelas gitu. Enak dong. Iya. Nah, sebenarnya di luar sekolah ya kok sadar nggak sadar gak sih kalau kita tuh ternyata kehidupan sehari-hari kita tuh termasuk bullying juga. Termasuk gue mengakui kok, gue sarkasme aja ke beberapa orang atau di tongkrongan, gue sarkas tuh termasuk ngebully. Ya. Dan kalau orang yang nggak senang kan kok bisa dipidana. Sekarang kan bullying udah ada termasuk pidana dong kok. Kan gue pinter menurut gue, maksudnya pinter tuh ya jangan terlalu menyakiti orang lah gitu loh. Biasanya gue malah mengkritik diri gue sendiri. Mengkritik diri gue sendiri di depan mereka sehingga mereka kayak malu atau sadar diri, bukan yang kayak body shaming gitu. Lu gendut banget sih gitu. Lu kurus banget sih gitu loh. Iya. Alah lu udah hitam kurus mati aja itu bullying tuh. Nah itu nggak boleh. Ya oke. Itu gue nggak pernah lakukan. Iya. Kalau udah sampai kayak begitu kayak kalau dia sampai beneran Koko suruh mati terus dia bunuh diri beneran, itu sih kayak udah bisa masuk pidana banget sih. Iya, Itu 4 tahun penjara sih. Wih udah cari tahu ya. Iya udah cari tahu kan dong. tapi kan kalau sampai bunuh diri itu kan berarti kan kelewatan ya Emang udah kelewatan. gitu loh. Sebisa mungkin gue juga menciptakan lingkungan yang positif di kantor ya, meskipun pastilah ada ledek-ledekan, wajar sih menurut gue, masih wajar, nggak ada yang sampai berantem bagaimana kan, pasti gue akan tengahin gitu. Setelah aku pikir-pikir ya kok ya, ternyata pas kita dari kecil tuh kita juga udah kena bully juga loh. Kapan? Dari kapan? Kecil tuh kapan? Dari kita awal masuk sekolah terus kita salah nih dipukul sama orang tua, itu udah termasuk bullying juga. Betul. Gitu loh. Aku baru menyadari banget itu loh, kayak itu tuh ternyata salah. Apalagi sampai memukul anaknya sampai bener-bener kelewatan banget tuh. Itu kayak kelewatan. Gue juga dari kecil sudah dipukulin dari kelas-kelas 1 lah. TK gue kayaknya belum. TK gue belum. TK, SD kelas 1 mulai itu baru mulai. Tapi kalau gue flashback lagi waktu gue kecil, 0 kecil ya waktu itu ya, itu pernah ada momen dimana kekerasannya bukan pukul. Apa kok? Omongan? Iya, hampir seperti itu. Kayak kamu mau ikut papa atau ikut mama? Anak kecil disuruh pilih untuk suatu keputusan seumur hidup yang bener aja. Iya, itu nggak bisa sih. Ya, gue ngerti maksudnya. Sekarang waktu setelah dewasa kita ngerti gitu loh. Tapi kalau kita harus tanya sama anak umur 2 tahun. Iya. Mereka nggak bisa. Mereka belum bisa mikir apa-apa. Pasti dia akan bilang kayak ya ikut yang lebih dekat kan. Misalnya lebih dekat sama papa ya bilang ikut papa. Iya. Dekat sama mama ikut mama. Iya. Tapi itu keputusan anak 2 tahun gitu. Iya. Itu dan akhirnya setelah pilih papa terus jadinya gimana? Ya kalau ikut papa kayak gini. Iya. Jadi ingat orang jadi ya. Nyesel ya gitu. Jadi nyesel. Gitu. Jadi ya. Tapi ya waktu itu gue jalanin hidup. Iya. Dan sempet waktu itu bokap gue marah. Ya kalau lu mau balik ke mak lu balik aja. Oh begitu. Ya, gue TK 0 kecil di Sang Timur gue dulu. Iya. Itu gue sudah pernah mau kabur. Oh ya? Dari rumah. Sudah pernah. Gue belum pernah ceritain. Belum. Gue pakai
Jadi pas dibilang lu kalau nggak ini balik aja ke tempat emak lu. Iya. Gue pakai botol, tahu botol minum zaman dulu kan karena kecil ada botol minum gitu, Iya. yang dibuka ceplok keluar sedotannya. Gue bawa itu, pakai topi, pakai celana pendek, gue dandan, udah pakai bedak sendiri. Gue nunggu dijemput mak gue. Gemoy banget. Gue cuman bilang ya udah apa namanya aku ke mama. Itu pas TK tuh kok. Pas TK gue di depan gerbang. Iya. Gitu. Gue berdiri, gue nungguin dijemput. Kok nggak dijemput gitu kan, minum ceklok gitu kan. Botol minum ya, terus juga kan itu sampai TK kan, SD udah mulai pakai yang warna orange, ada rantainya tutupnya itu kayak gitu. Waktu itu akhirnya, tapi sebenarnya bokap gue gertak doang, akhirnya dipanggil, udah masuk. Kayak gitu. Udah itu belum pukul tuh. Kayak gitulah. Makanya kayak aku juga bingung sama anak-anak zaman sekarang, kayak mungkin aku mengerti ya kok kenapa orang bullying tuh nggak berani lapor, nggak berani speak up, karena emang nggak segampang itu sih kok sebenarnya kok. Betul. Ini makanya sekarang dengan ada media sosial. Iya. Itu udah gampang banget buat speak up kalau memang lu nggak berani cerita ke orang tua lu. Tapi konsekuensi. Nanti kalau misalnya bilang kayak lebay lu, lemah lu, gitu gimana? Ya kalau memang cuma dibulinya cuma kayak dilempar kertas, kayak nggak sampai sentuh fisik, sampai sentuh badan lu, gak masalah lah. Ini kok sampai sentuh badan lu, terus melukai mental lu lagi kencing disiram. Pokoknya apapun itu yang menyangkut badan lu, terus lu mental lu pasti sakit dong, kayak gitu dong. Pasti kayak, kok gue kayak gini ya? Jadi kayak mempertanyakan, sebenarnya gue ini berharga gak sih? Emang iya? Sampai segitu ya? Gue nanya sama diri gue, sebenarnya gue ini berharga gak sih? Sebenarnya gue pantas gak sih? Itu waktu kapan? SMP? Sebenarnya gue pantas gak sih? Kayak jadi sampai gue tuh nggak mau sekolah SMK kok, karena itu kayak gue takut, trauma banget, itu udah bener-bener trauma banget. Sampai ada orang tuh kalau dibully tuh, kalau yang udah parah banget, liat orang dibully dia kayak takut banget gitu loh. Takut itu terjadi sama dirinya dia juga. Dan salah satunya itu kayak nggak perlu takut sih, saran gue sih kayak kalau memang lu memang takut, sekarang udah ada sosial media, lu tinggal speak up di HP lu aja, lu upload, orang mau kata lu lebay, lu inilah, fucking care. Don't fucking care. Don't fucking care. Jangan terlalu peduli. Kayak ya udah gitu loh. Yang penting lu udah speak up. Kalau lu memang bener-bener kelewatan banget sampai temen lu suruh mati, kayak lu nggak guna lu hidup lu, lapor polisi sih saran gue. Sosial media juga banyak bullying. Memang kayak artis-artis aja kan banyak kena bullying kan. Nah, makanya kita tuh udah kayak bullying tuh udah makanan sehari-hari kita kok. Betul. Cuma tergantung kita bagaimana menghadapinya gitu loh. Kalau memang sampai sentuh badan kita atau nggak sampai kena mental kita juga, cuekin aja sih saran gue. Cuma kalau memang udah sampai kayak orangnya, apalagi kalau orangnya punya mental health ya, kok tuh sampai kayak lu gendut banget lu terus kayak gitu baper, menurut gue kayak ke psikolog sih. Masalahnya gini loh, gue baru mikir kalau misal kata anak kecil itu bisa terima nggak ya dengan kalau kita kasih tahu gitu, nanti kamu kalau di sekolah, kayak gue dulu nggak digituin deh, kamu kalau di sekolah nanti ada yang nakalin sama kamu, lapor ya gini ya. Nah itu ada dibilang nggak ada? Nggak ada. Salah satunya kurang edukasi juga kok dari orang tua. Makanya orang tua itu benar-benar mengambil peran penting banget di saat anak pertumbuhan gitu loh. Karena keluarga masih circle paling. Iya, karena pas zaman SD, SMP, SMK itu kita lagi membentuk kepribadian kita buat masa depan loh. Gitu loh. Ada loh orang yang dibully nih kok sampai sekarang kayak jadi nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, takut, insecure, jadi nggak percaya diri, bawahnya kayak gue nggak guna ya. Kayak nggak menganggap dirinya tuh bener-bener berharga gitu loh. Makanya bener-bener separah itu. Banyak orang kan kayak alay banget sih lu kayak gitu doang. Tapi lu nggak ngerti perasaan orang. Cewek masih mending kalau buat gue berpikir ya. Iya. Cewek masih enak gitu loh, nangis bisa. Yang cowok yang dibully itu nggak istilahnya kalau nangis dibilang apa? Cengeng. Ngadu. Itu loh. Itu stereotip yang. Makanya kayak menurut gue sih kalau dibully sih nggak usah mandang cewek cowok ya, lapor aja. Kalau lu cowok kena bully. Balik lagi nanti kalau kita udah lapor pun ke orang tua atau ke guru, nggak ditanggepin, atau orang tua sama guru lu nggak tanggepin bener-bener nih, polisi lah. Kalau polisi nggak nanggepin, kita tanya Adit. Kalau polisi nggak tanggepin, viralin, bilang ini saya udah lapor ke sini nggak ditanggepin, pasti viral itu kok.
Buat aku tergantung seberapa ininya Iya. ya mungkin ya. seberapa parah gitu parahnya. loh. Gitu. Gitu loh. Makanya kayak penting banget sih edukasi di Indonesia itu penting banget tentang Ini parenting. kita masih di Jakarta. Iya. Kalau di daerah bisa jadi lebih minim informasi ya. Iya. Gitu loh. Jadi mereka lebih Minim takut. Kebanyakan orang tuh kurang informasi sih kok, pasti banget, apalagi orang-orang daerah kan, orang tua zaman dulu banget itu juga Iya. pasti minim banget informasi, jadi kayak alah udahlah gitu, terus orang tuanya juga nggak mau repot. Betul. Mereka Gitu. udah sibuk dengan cari duit. Iya, makanya kayak itu kayak sebel banget sih kalau orang tua yang nggak mau tanggepin kalau anaknya kenapa-napa tuh kayak lu ngapain buat anak kalau lu nggak mau benerin anak lu gitu loh. Kayak sebel banget gitu, kalau lu nggak mau benerin anak lu lapor polisi aja, jangan bodoh jadi anak gitu. Lu jadi aktivis perempuan aja. Mau kok, emang gue harus bela perempuan, jadi perempuan tuh nggak bodoh. Mudah-mudahan ada yang ini ya Iya. namanya memberikan kesempatan. Amin. Tapi kalau misal kata lu jadi aktivis, apa yang lu mau perjuangkan? Apa yang mau gue perjuangkan? Perjuangkan ini sih. Dadakan banget kok. Ntar gue jadi mikir. Loh, iya dong. Lu jadi aktivis mau bela apa? Bela kepentingan wanita lah. Maksudnya kayak jadi kan banyak tuh kan cowok-cowok banyak ramen jadi cewek tuh nggak boleh independen, nggak boleh terlalu pinter, nanti cowoknya ini gua putusin sih, nggak boleh kayak gitu, gua jelasin gini gitu. Pelecehan seksual itu hal yang biasa, nggak sama sekali. Feminis nih, udah feminis. Iya. Terus bagi cowok cewek kayak gini kayak pokoknya hal yang cewek lakuin tuh dianggap nggak bener, tentang pasti ada alasannya dong, nggak boleh karena genre kita jadi pilih kasih gitu dong. Gender. Iya, gender, sorry, masih belajar ya. Iya. Begitu loh, ya dong. Ya udah, nanti kita lanjut lagi dengan Topik yang lain.